kita juga bahwa tren peningkatan ini akan jadi memang akan jadi khususnya di pembiayaan roda 4, 2. Dan kita melihat tidak bisa terlihat dari bulan Februari kemarin sudah peningkatan 15-20%, dan prediksi kami peningkatan ini masih akan lanjut di bulan April ini sampai dengan 30%, kira-kira demikian. Baik dalam posisi mobil baru dan bekasnya pun juga akan kira-kira hampir di angka yang sama. Nah, kita Oktam karena satu unit baru itu biasa ada 3 bekas yang biayai oleh yang kira-kira yang bisa. Ya, apakah penjualan mobil berpotensi masih bisa bertumbuh Pak di bulan April ini Pak? Pasti tadi saya sampaikan ya, mungkin masih bertumbuh dari Maret ke April ya. Ya, secara historis dan dari sisi pembiayaan Pak Suwandi, apakah biasanya pembelian kendaraan saat jelang Lebaran ini kian marak Pak? Ya, itu demikian Mbak Dia, bahwa pasti akan juga berdampak kepada pembiayaan dan meningkatnya penjualan yang mungkin diperkirakan 30%, dampak kepada tumbuh kurang lebih di angka sama 25-30% ya kira-kira pembiayaan kita, khususnya di pembiayaan otomotif ya. Ini yang paling banyak dominannya mobil bekas atau baru Pak? Seperti saya sampaikan, dominan kalau terjadi peningkatan satu mobil pembiayaan satu mobil baru akan ada 3 mobil bekas Mbak. Jadi hampir sama dia pertumbuhannya akan linear. Jadi baik mobil baru dan bekas akan mengalami pertumbuhan yang mungkin akan juga jumlah persentasenya yang kira-kira sama di angka 30% dari Maret ke bulan April. Kalau dari sisi jenis mobilnya Pak, yang mengalami peningkatan apa, mobil seperti apa Pak Suwandi? Tetap dominasinya ada di pembiayaan kendaraan yang kalau mobil itu banyak yang kita namakan LCGC, low cost green car, yaitu mobil-mobil yang di level 150-200 juta, dan keduanya masuk ke level-level seperti SUV ya, yang kita tahu ada Daihatsu Rocky, Toyota Race, terus ada Mitsubishi Expander, Honda Brio, itu juga luar biasa peningkatannya, dan sampai dengan Honda CR-V juga kan, ini di bulan April ini Honda CR-V launching model barunya Mbak Dian. Kalau memang ada potensi meningkat di bulan April ini, kira-kira untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dari konsumen seperti apa ya Pak kira-kira untuk perusahaan otomotif apabila ada peningkatan konsumen? Iya. Ya, seperti yang saya sampaikan, berarti permintaan akan orang membeli kendaraan secara kredit atau melalui perusahaan pembiayaan yang mayoritasnya memang rata-rata masuk ke pembiayaan ya, ke perusahaan pembiayaan, walaupun sebenarnya pembelian secara kredit itu bisa macam-macam, bisa melalui perbankan, melalui koperasi, bisa melalui lembaga keuangan lainnya yang memberikan pinjaman. Tapi mayoritas memang kalau atas penjualan kendaraan itu rata-rata sekitar 70% itu, kalau mobil khusus 70% itu akan melalui skema pembiayaan atau kredit. Nah, ini akan masuk ke industri kami, dan industri kami pun kita berharap di bulan April ini khususnya di pembiayaan otomotif bisa tumbuh 30%. Nah, kontribusi daripada pertumbuhan di Maret dan April tentu akan membuat kontribusi yang bagus untuk pertumbuhan industri pembiayaan sepanjang tahun 2022 nanti. Pak Suwandi, kita kembali ke soal Lebaran Pak. Menurut Anda, apakah Lebaran tahun ini akan jadi pemicu kenaikan penjualan mobil karena sudah banyak pelonggaran mudik juga? Pastinya, karena ya hampir lebih dari 2 tahun kita semua merasakan bagaimana COVID atau COVID-19 ini benar-benar menekan mobilitas kita. Pemerintah harus berusaha dan berupaya keras supaya masyarakat tidak keluar, supaya menjaga kesehatan. Tujuannya hanya untuk supaya masyarakat juga aware bahwa ini virus yang mematikan dan tidak mudah untuk dikontrol penyebarannya. Dan alhamdulillah pemerintah telah berhasil melakukan pengetatan mobilitas dan segalanya, dan sampai dengan Januari kemarin kita merasakan bahwa pemerintah luar biasa ya di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, vaksinasi gratis, dan bahkan sekarang sudah masuk ke booster dan segalanya masih tetap gratis. Dan akhirnya semoga ini menuju ke endemi dan pemerintah sudah mulai berani membuka
keran pengetatan tersebut di mana kita boleh mobilitas sudah mulai tinggi dan mudik juga tidak dilarang, perjalanan dalam negeri juga tidak perlu lagi adanya antigen selama dia punya booster. Yang saya tahu baru peraturan keluar kembali, asal sudah di booster tidak perlu, tapi belum diperlukan antigen dan segalanya. Sudah semakin baik, mobilitas semakin bagus, semua kontrol-kontrol yang ada dari Satgas COVID-19, dan masyarakat sendiri sadar akan menggunakan masker, mencuci tangan, ya, dan menjaga jarak, dan itu merupakan suatu hal yang sangat positif, interaktif yang terjadi antara masyarakat dengan pemerintah.